Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadratul mukarramin jamaah salat maghrib yang insyaallah demikian Allah SWT. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat taufik hidayah serta anahnya sehingga kita semua bisa hadir untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita sambung dengan membahas atau membacakan kitab para ulama salafus salih yang insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Salat dan salam kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat beliau yang insyaallah mendapatkan syafaatnya fi dunya wal akhirah. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah taala, malam hari ini kita mulai pengajian rutin malam Ahad. Yang pengajian Sabtuan sudah tadi sudah mulai, dan pengajian rutin Jumat, malam Jumat juga sudah kita mulai dua kali ya kemarin. Dan ini malam pertama untuk kajian kitab Nashihul Ibad, dan mungkin Ustadz Mulyadi nanti kitab fikih apa kitab apa nggak tahu. Yang semoga dengan kajian yang kita bahas ini kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa sebelum kita mulai membaca kitab Nashihul Ibad, kita kirim doa guru-guru kita kirim Fatihah untuk beliau-beliau. Semoga lantaran Fatihah yang kita kirimkan menjadikan wasilah salah satu ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala dini ahmad dan salihah wa la hadradina bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin was sahabat wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil mukarramin masyaallah qadiran jilali wa khususan Shihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Nawawi Al-Bandali wa jami'i asadil kiram madrasatil Qudsiyah wa mimma tadarrum wa jami'i abaina wa ummahatina syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Amin tadzakurin jiranum bizi salami mazajtada mu'anjara min muqlatin bidami ya Rabbi bil waghfir lana Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabb. Waghfir lana
huwal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami ya rabbi bil baligh maqam waghfir lana ya wasi'an مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير خلق كلهم يا رب واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب بلغ مقام ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Al-maqalah ar-rabi'atu an Utsman radhiyallahu anhu annahu qala. Ngulang sedikit kemarin udah berapa 2 bulan kali ya. Udah kita baca sedikit, kita ulang makalah yang keempat. Makalah yang keempat dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Annahu qala, sesungguhnya Sayyidina Utsman berkata, alamatul arifina thamaniyatu asya. Tanda-tanda orang arif ma'rifat itu ada 8. Yang pertama, qalbuhu ma'al khaufi war raja. Yang pertama, hatinya itu ada rasa khauf. Rasa khauf itu rasa takut, warrojai dan pengharapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa aslul khaufi ma'rifatul qalbi bi jalalillahi ta'ala wa qahrihi wa hinahu an jami'il khalqihi. Khauf itu apa sih? Ma'rifatul qalbi, mengetahuinya hati, ma'rifatnya hati dengan keagungannya Allah dan sifat pemaksaannya Allah. Wahinahu dan sifat semugih Allah. Semugih itu apa ya? Maha kayanya Allah. Semugih itu kalau kita itu yo ngaku-ngaku sugih, tapi kalau Allah yang ngaku-ngaku sugih memang sugih. Kalau kita kan ngaku-ngaku kaya belum tentu kaya. Kalau mau matching aja kan kayaknya orang kaya tuh baju bagus, ya, handphonenya cakep. Tapi ntar kalau ada pendataan apa namanya bansos, BLT, engkau nggak dapat nesu ya. Ada nggak gitu? itu kalau namanya gaya semugih tapi nggak sugih. Tapi kalau Allah sugih bener, kaya bener Allah. Kenapa? Karena seluruh makhluk yang ada di bumi selagi dia masih dikasih roh, masih hidup, mesti dikasih makan. Cuman jalannya beda-beda. Jalannya beda-beda. Makanya nggak ada makhluk Allah itu yang Allah nggak kasih makan. Dikasih makan semua. Walaupun memang kadang ada makannya kelas hek, enak-enak, ada yang seadanya. Mungkin kayak orang-orang Palestina sekarang ya seadanya. Sedapatnya, tapi masih makan, tetap mesti ada yang dimakan. Mencari air bersih nggak ada, tapi mesti tetap minum. Kenapa? Masih dikasih hidup. Kalau Allah sudah putuskan itu rezeki baru. Makanya itu Allah tuh maha kaya. Zat semugai Allah, maha kaya Allah. Anjami'il khalqihi, dari semua makhluknya. Allah mau ngomong apa aja nggak ada yang bisa ngelawan. Annal mutakabbir, aku zat yang sombong. Allah yang ngomong gitu ya udah bener emang. Makanya Allah nggak suka kalau ada orang
Sombong, nggak seneng, serius. Sekecil apapun sombong, Allah nggak suka. Jadi layat khul jannata, tidak akan masuk surga orang yang fikol bihi mislu dzarratin minal kibri, yang ada kesombongan di hati seseorang walaupun beratnya sombong itu cuma seberat biji sawi. Ada sombong itu nggak masuk surga. Artinya apa? Allah nggak ridho bener kalau ada orang sombong gitu loh. Gedek. Lah kita sering ya nyombongin ya. Punya ilmu dikit kementus kayaknya udah paling alim gitu ya. Orang itu di bawah kita semua kayaknya gitu. Kita punya apa namanya duit rada banyak kayaknya paling kaya gitu. Itu kita sombong. Nah, kalau ada rasa sombong itu gimana itu tiba-tiba muncul? Buru-buru istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, itu minta tolong aja. Allahu Akbar, hanya Engkau yang maha besar, saya mah kecil. Wasadidil iqabi, dan Allah itu syadidil iqab, zat yang sangat perih siksanya, banget, sangat berat siksanya. Liman bagi orang asohu yang berbuat durhaka kepadanya. Fanasa'a min hadhil ma'rifah halatu wajilin tusammal khauf. Ini dari ini rasa-rasa takut, dari mengetahui keagungan Allah, kekayaannya Allah dari dibandingkan seluruh makhluknya, siksanya Allah yang maha dahsyat bagi orang-orang yang maksiat, maka dari ini akan muncul keadaan rasa yang ndredeg apa sih? Di hatinya itu bergetar. Di hatinya itu ada rasa getar ketika kita mengetahui ini. Lah yang menggerakkan getaran ini yang dinamakan khauf. Jadi kalau kita ngerti keagungan Allah tapi nggak ada getar-getarnya, beleh aja, biasa aja, berarti kurang. Kita lihat, alah Allah kan maha agung yang menciptakan langit dan bumi, ya udah biasa dari dulu. Itu namanya nggak ada. Ada rasa getar. Lah ada getaran itu namanya khauf. Wa thamratuhul maksudatu minhu tarkul ma'asi. Dan dari buahnya ini, rasa khauf ini, maka orang tadi akan mudah meninggalkan kemaksiatan, nggak berani. Mau maksiat dapat hukuman, mau sombong Allah lebih agung. Mau merasa paling kaya, kita nggak ada apa-apanya. Gitu. Nah, kalau sudah begitu, maka hatinya itu akan terasa ada gerakan rasa takut, merinding lah kalau bahasa kita, sehingga orang tadi bisa meninggalkan maksiat. Wa aslur roja'i ma'rifatul qalbi sa'ata rahmatillah. Apa yang dimanamakan roja? Aslu rojai, dan asalnya roja yaitu mengetahuinya hati dari luasnya rahmat Allah, wa azimihi, dan agungnya rahmat Allah, wa azima fadlihi, dan agungnya karunia Allah. Yang dinamakan roja itu hatinya mengetahui bahwa rahmat Allah, kasih sayang Allah itu sangat luas, dan karunia Allah itu sangat besar. Karena Allah itu luar biasa besarnya. Wa jamili wa'dihi, dan indahnya janji-janji Allah. Liman bagi siapa? Ata'ahu, yang taat kepadanya. Kalau yang taat kepada Allah akan dijanjikan apa janji Allah bagi orang yang taat? Apa, Pak? Surganya Allah Subhanahu wa taala, wa jami'i ni'amihi, dan segala kenikmatannya surga. Itu janji Allah kepada orang-orang yang taat. Fanasa min hadil ma'rifah halatu farohin. Kalau sudah mengetahui ini, maka tumbuh dari pengetahuan itu yaitu keadaan senang. Makanya ada roja,
ada rojak itu ada harapan. Kamu kalau sholat rajin jamaah begini-begini itu namanya rojak Pak. Ntar dimasukkan surga. Kamu kalau ninggalin sholat begini-begini ntar mau di alam kubur digigit sama ular, namanya suja al-akro, itu namanya khauf, ditakut-takutin. Nggak apa-apa, boleh. Supaya apa? Kita ini imbang. Jangan cuman dikasih kabar gembira doang, ya, tapi tidak ditakut-takutin. Kamu kalau sudah percaya sama Allah pasti surga. Walaupun nggak sholat ya orang yang ninggalin sholat. Karena nggak ada yang ditakut-takutin. Maksiat nggak boleh. Makanya ada penyeimbang. Kamu ninggalin sholat, ninggalin puasa, nggak bayar zakat, ya hukumannya ini. Kamu kalau jalanin ini ya ini pahalanya ini imbang. Kan ada kaum sebelah kan enggak. Wow, kamu percaya ini udah pasti surga. Dosamu udah diampuni semua, ya enak. Mabuk aja, zina aja, bahaya. Makanya Islam itu luar biasa. Ada khauf, ada roja. Jadi imbang. Tusamma roja, ya ini dinamakan roja. Wa thamratuhul maksudatu minhul musara'atu fil khairati. Kalau buahnya, wa thamratuhu, dan buahnya yang dimaksud dengan roja ini yaitu buru-buru melaksanakan kebaikan. Berlomba-lomba. Kalau ada kebaikan itu nggak usah diperintah 2 kali. Kalau kita kan nggak ada sumbangan, ya dulu dah. Berapa rata-rata baru kita ngeluarin, bener nggak? Ada tarikan untuk maulid umpama, kasih apa namanya, list dilihat dulu. Oh, rata-rata 20.000 ikut, rata-rata 10.000 ikut. Padahal kalau mau bener-bener ini fastabiqul khairat, nggak begitu. Bodoh amat orang mau ngeluarin berapa udah merem nih. Terserah catat atau kagak, itu paling bagus. Tapi kita enggak, ngintip dulu, lihatin rata-rata. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam majtama'ar raja'u wal khaufi fi qalbi mu'minin illa a'tahu wa azza wa jalla ar-raja'a wa ammanahu minal khauf. Tidak akan kumpul rojak dan khauf di hati seseorang kecuali kalau ada kumpul ini, Allah akan memberikan kepada seseorang tadi, yaitu pengharapan dan rasa aman dari penyakit ketakutan. Udah, kalau itu kumpul, nggak ada rasa takut. Entah di alam kubur gimana, kita kan udah menjalankan apa yang Allah perintahkan di dunia. Kita sudah berusaha setoat mungkin. Ya udah urusan Allah besok di alam kubur, bisa jawab malaikat apa kagak, gitu. Kenapa kita ada rasa takut? Karena kita merasa punya dosa banyak. Harusnya itu orang kalau mau mati, Pak, itu seneng apa sedih? Saya mau nanya nih. Kita ini kalau mau mati, Muhammad dikasih tahu besok hari Jumat mati gitu ya. Kita kira-kira seneng apa sedih? Hah? Harusnya loh. Sedih apa seneng, Bu? Padahal saya mau nanya nih. Nah lebaran Ibu, terus diajak anaknya pulang kampung, seneng apa sedih? Iya, ini kan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna sesungguhnya kita, lillahi milik Allah. Kita itu kan mau kembali, wa inna dan kepada Allah, ilaihi rajiun, kita kembali lah. Kenapa kita pulang kampung takut? Kita kan pulang kampungnya dicabut nyawa. Kenapa kita takut, Bu? Kok kenapa sedih? Harusnya kan mau pulang kampung Loh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan berarti kan pulang kampung kita. Kenapa kita takut? Karena kita punya beban kesalahan yang belum tentu di hati kita ini kita diampuni. Kita takutnya di situ. Takut, ya Allah, aku dosaku diampuni apa kagak? Amalku belum banyak. Saya mau pulang kampung nih, ya Allah. Ini bekal cukup nggak ya nyangonin ponakan-ponakan, bude, Pak D? Cukup nggak ntar di jalan? Nggak taunya kita ini Pak balik sini nggak bisa. Itu kita masalahnya jadi takut. Kalau kita sudah siap, mohon maaf nih, para wali-wali itu karena udah siap, dia seneng ketika
apa namanya, ada tanda-tanda di Allah kasih dibuka hijabnya, tanda-tanda kematian, dia udah senang mempersiapkan diri. Kenapa? Karena udah siap untuk pulang. Kalau kita kan belum siap. Ada umpama dikabari Pak Bari hari Sabtu meninggal ya gitu, yakin tuh baru mulai rajin itu iktikaf terus. Karena kenapa kita takut? Karena bekal kita masih merasa kurang. Tuh. Rawahu Tabrani, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Tabrani. Yang ke selanjutnya, nggak tahu nih pemecahannya ini. Tanda lagi orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, walisanuhu ma'al hamdi. Lesannya selalu memuji Allah. Lesannya memuji. Jadi kita ini selalu bersyukur. Apapun yang Allah berikan kepada kita, ucapannya di mulut bukan gerunek, tapi alhamdulillah. Dikasih apa aja. Makanya orang sakit itu kalau kelas kita innalillah kita ya. Kalau wali enggak, ketika sakit alhamdulillah. Ini bedanya kita. Kita kalau sakit nanya, ya Allah dosa saya apa? Bener enggak? Ya Allah dosa saya apa? Ya Allah sakit kayak begini. Kita nanya. Iya, tapi kalau para orang-orang soleh yang ilmunya sudah mentok bisa memahaminya, bukan gitu. Mereka bersyukur, alhamdulillah dosa-dosa saya mulai berguguran. Kita kan enggak. Ya Allah enggak sembuh-sembuh, perasaan saya enggak pernah dolimin orang gitu. Yang kita cari-cari itu salah, salah yang enggak masuk gitu loh. Dicari-cari. Nih, makanya kita ini masih jauh panggang dari api. Tapi nggak apa-apa berusaha. Walisanuhul ma'al hamdi. Lesannya selalu bersyukur. Apapun yang Allah berikan bersyukur. Makanya mendapat ujian pun ada dalilnya dalam satu kitab itu, as-syukru 'alal bala wajibun li'annahu ni'amun haqiqah. Bersyukur atas ujian Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya wajib. Pak, bersyukur atas ujian itu hukumnya wajib. Li'annahu ni'amun haqiqah, karena sesungguhnya ujian itu nikmat yang hakiki. Ternyata kalau dipikir-pikir benar. Sering saya terangkan, orang sakit itu kalau beristighfar bisa berkali-kali. Menyebut Allah bukan cuma sekali dua kali. Ketika cekut-cekut ya Allah, subhanallah, itu berapa kali kita berzikir. Coba kalau kita sehat-sehat aja, banyak lupanya, banyak ingetnya. Banyak lupanya, serius. Wafanai dan memuji juga. Tapi kalau fana itu lebih cenderung memuji tapi menyanjung. Jadi bedanya hamdu wa fana itu, moga-moga nggak salah. Kalau hamdu itu memuji dengan tulus, nggak ada embel-embel. Tapi kalau fana itu memuji sekaligus menyanjung. Contohnya gini. Ya Allah, Engkau maha, terima kasih ya Allah, Engkau yang maha pengasih, maha penyayang, gitu loh. Itu disanjung-sanjung karena belas kasihanmu ya Allah sehingga penyakit saya ini sembuh. Ini namanya nyandung-nyandung. Itu tanah. Makanya kalau kita memuji-muji orang, ada harapan orang itu jadi bangga, itu namanya sana. Bedanya sedikit. Kalau memuji doang itu tulus. Ada orang dermawan gitu ya, luar biasa, terima kasih Pak, Engkau telah kasih saya apa gitu ya. Tapi kalau ditambah-tambah ya, terima kasih Pak, sampai itu dermawan banget, luar biasa. Di kampung ini nggak ada orang yang sedermawan sampai aneh. Itu namanya anak menyanjung-nyanjung. Ada harapan besok ditambahi yang lebih gede. Tuh. Watanai Allah. Jadi makrifat kepada Allah itu tandanya selanjutnya lesannya selalu memuji Allah dan menyanjung-nyanjungnya.
Wa ainahu ma'al haya'i wal bukai, dan matanya orang yang ma'rifat ma'al haya'i selalu punya rasa malu, menunduk, pandangannya itu enggak pelolat-pelorot, enggak apa ya Pak? Apa ya, kamu lihat sono lihat sini gitu loh. Pandangannya itu menunduk, malu gitu. Makanya orang-orang soleh itu kalau jalan Pak, itu jarang yang kayak kita gitu. Tengok enggak, nunduk aja. Karena apa? Tahu ilmunya, hayak dia malu dia, pelat pelorot gitu tuh malu, nunduk. Wal bukai, dan punya mata yang selalu menangis. Ada ulama itu yang kalau malam nginget-inget dosa itu nangis sampai matanya itu bengkak karena banyaknya menangis menyesali segala perbuatan dosa. Dan yang saya heran tuh orang-orang yang soleh kayak gitu bisa tiap hari nangis. Kalau kita kan enggak Pak, kalau didolimi orang gitu ya atau bermusuhan sama saudara gitu, berantem, paling itu baru bisa nangis. Sama lebaran, dengar takbiran, nangis. Jarang, nggak bisa tiap hari. Tapi orang-orang soleh itu yang kebuka hatinya, bisa setiap doa itu nangis. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, lau anna buka'a Dawuda wa buka'a ahlil ardi ya'dilu. Andai kata sesungguhnya, apabila sesungguhnya nangisnya Nabi Dawud dan nangisnya penduduk bumi, ya'dilu itu dibandingkan buka'a Adama dengan nangisnya Nabi Adam, ma'adalalahu, maka tidak sebanding. Nabi Adam itu nangisnya berapa lama? Diriwayatkan kurang lebih 40 tahun. Ada yang nangis dari kecil sampai tua. Nabi Adam 40 tahun. Kenapa Nabi Adam 40 tahun nangis? Karena merasa bersalah ketika dilarang makan buah kuldi, dia makan. Itu nyeselnya itu sampai bertahun-tahun. Diriwayatkan hampir kurang lebih 40 tahun. Itu siang malam nangis. Nangis terus. Itu bisa kalau Nabi. Kita menangis bentar doang. Mohon maaf nih. Allah ujian gitu. Ada yang anaknya meninggal. Bu, ada yang anaknya meninggal? Bu, ada yang ditinggal anaknya meninggal, ada nggak? Pak, ada nggak Pak? Nangisnya paling lama berapa lama? Hah? Paling jam ya. Paling nggak nyampe 1 jam. Paling inget nangis, tapi nggak terus menerus. Ini Nabi Adam 40 tahun terus menerus itu siang dan malam nangis menyesal, apalagi pas sholat tambah gugup nangisnya. Kenapa? Menyesali perbuatan dosanya ketika makan buah khuldi. Padahal menurut para ulama ya ahlul abror, orang-orang yang baik, makan Nabi Adam memakan buah khuldi itu bukan sesuatu yang dosa, karena itu memang settingan Allah supaya Nabi Adam berada di bumi. Makanya bilangnya hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Nabi Adam memakan buah khuldi itu menurut pandangan orang-orang yang baik ilmiah itu baik, tapi bagi muqarrabin orang-orang yang dekat dengan Allah, para malaikat itu dipandang cacat. Sayyiat itu cacat. Kalau malaikat mandangnya cacat. Kenapa? Karena harusnya apapun yang dilarang oleh Allah ditinggalkan, apapun yang diperintahkan dijalankan. Dan Nabi Adam dilarang untuk makan buah khuldi, dia makan. Jangan makan, deketin aja nggak boleh, ya malah makan. Makanya nyeselnya itu sampai 40 tahun nangis. Nah, kalau Nabi Daud gimana nih, ada cerita Nabi Daud kenapa di sini tulis bukaan Dawuda. Nabi Daud juga pernah punya kesalahan, tapi nggak tahu berapa lama dia nangis. Tapi kalau dibandingkan sama Nabi Adam, masih lamaan Nabi Adam.
Rawahu Ibnu Asakir, diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Wa iradatuhu ay al-arifu ma'at tarki warridho. Wa iradatuhu, dan kehendaknya orang yang arif billah, ma'at tarki, beserta meninggalkan, warridho, dan rela. Maksudnya apa ini? Ay ma'at tarki iradati nafsi, yaitu meninggalkan kehendaknya nafsu, kehendaknya hatinya enggak. Kalau kehendaknya pribadi enggak, ya dia tempuh apa? Kalau kehendaknya hati bertentangan dengan kehendaknya Allah, maka dia lebih pilih kehendaknya Allah. Contoh, kita mau bepergian, pas jamnya itu mendekati sholat duhur, atau ya mendekati, pas sampean siap-siap nyetater motor, siap mau jalan, panggilan adzan datang. Contoh kecil aja. Kira-kira sampean sholat dulu, apa udahlah waktunya mepet bablas? Ya kan? Ini secara umum loh, ini orang umum loh. Wah, dan kita, atau kurang 5 menit dah, dan kurang 5 menit. Tapi ini juga penting, ada pertemuan sama klien lah gitu. Lah kira-kira kita nunggu sholat dulu aja dah, tanggung, atau kita bablas? Secara umum orang mesti bablas. Itu namanya iradati nafsihi, kehendak hatinya sendiri ini membablas. Tapi Allah enggak, sholat dulu. Ternyata pas jalan, Allahu Akbar, mampir. Sholat dulu. Lah itu kalau orang arif billah lebih mementingkan sholat dulu. Atau kita dagang nih, kayak saya nih, pas lagi Pak Kasno adzan, tiba-tiba diserbu pembeli. Ayo kita ninggalin, Mas entar dulu ya, saya ke masjid dulu, atau diselesain itu. Ayo, ini bingung. Nah, ini kalau orang yang arif billah lebih memilih, ya udah panggil anak istri, suruh melayani, atau sebelum adzan tutup, kita tinggalin untuk ibadah. Itu beratnya di situ, Pak. Makanya pedagang yang masuk surga itu yang tidak dilalaikan dengan dagangannya. Itu kalau dikembangkan juga sama. Pegawai yang masuk surga yang tidak meninggalkan Allah, berani meninggalkan tugas kantor sebentar untuk ibadah daripada ninggalin ibadah untuk tugas kantor. Beratnya di situ tuh. Ma'arido li iradatillahi li nafsil arif. Fal arifu muradatun la muridun. Sedangkan orang yang arif billah itu muradah. Muradah itu berkeinginan tapi tidak diinginkan. Muradah itu dikehendaki tapi tidak berkehendak. Artinya gini, ketika si arif billah itu mau berkehendak tapi Allah menghendaki yang lain, dia lebih memilih kehendak Allah. Itu maksudnya. Jadi kalau kita berbenturan hal gini, itu pilih mana ini? Ini yang berat. Yakni yang dimaksud bidzalika tarkud dunya wa talaba ridho maulahu, yaitu meninggalkan dunia. Maksudnya meninggalkan dunia itu meninggalkan kesibukan-kesibukan yang berurusan dengan dunia dan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Milih mana? Ya orang yang arif billah otomatis memilih ridho Allah daripada ngurusin urusan dunia. Lah menyeimbangkan inilah yang susah. Kalau kayak orang-orang yang mudah kayak saya, mungkin Pak Dewan gitu, masih banyak di rumah, nggak bingung Pak. Panggilan adzan bisa masih datang. Tapi orang-orang yang masih aktif kerja, ya Pak Arlan, bosnya mau begini nih, bingung nih. Sedangkan nih panggilan adzan, nah, itu bingung. Nah, kalau kayak saya mau udah tinggalin ke masjid, nggak ada masalah, bodoh amat gitu. Karena apa? Kita mengatur diri kita sendiri. Tapi kalau kerja ikut orang, yang ngatur siapa? Orang lain. Ini yang jadi dilema di sini. Mungkin ada pertanyaan? Masih berapa menit, Pak? 9 menit. Mungkin ada perlu dibahas, monggo. Kalau enggak, kita lanjutkan.
Khauf. Ya, ya, basyirun wa nadhirun betul. Ya, betul. Itu alamatnya, Pak. Tanda-tandanya orang yang makrifat itu di situ. Di hatinya itu ada khauf, ada roja, ada rasa takut. Takut itu bukan takut, gitu bukan maksudnya. Takut karena sudah mengetahui keagungan Allah, mengetahui azabnya ketika kita membangkang, ada rasa takut. Roja karena mengetahui luasnya dan agungnya Allah, fadlnya Allah, ada rasa harapan ada, gitu. Makanya ada yang ada khauf nih, ada roja nih contohnya. Orang yang mati mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Atau orang yang pernah bersyahadat kepada Allah itu insya Allah masuk surga. Itu namanya roja, Pak. Karena luasnya Allah. Tapi jangan ditutup di situ doang. Terus nggak ada rasa khauf. Di situ ada penyeimbangnya. Kalau kita cuma syahadat doang gitu, terus nggak sholat, nggak zakat, kan ada ancamannya itu. Ketika kita ninggalin sholat ancamannya apa? Ketika kita ninggalin puasa ancamannya ada, ya kan? Nah, akhirnya imbang. Kalau kita rojak doang, khauf doang, itu namanya nggak imbang. Ada rojak, ada khauf. Terus yang kedua, lesannya itu yang penting nih, jaga lisan. Walisanan dzakiron, lesannya itu selalu berzikir. Lesannya itu ma'al hamdi, selalu memuji. Ini yang penting juga ini. Ya, kita ini seringnya kan grunek daripada muji. Kalau dapat nikmat baru alhamdulillah, nikmatnya berkurang ya wis lah rapopo gitu. Tapi nggak ikhlas gitu di situ. Nah gitu. Itu namanya bukan hamdi, bukan fana, bukan. Nah itu. Kadang kita kan dikasih nikmat, kita maunya cuaca terang, mau pergi. Terus tiba-tiba hujan. Padahal kita udah siap-siap, Pak, udah pakai baju batik, udah sialan. Ini kita udah nggak bisa, udah nggak. Padahal itu kan nikmat juga. Harusnya kan tetap alhamdulillah. Tapi susah, Pak, itu bener. Itu hal sepele loh, bener. Susah. Udah siap-siap gitu, tiba-tiba bres, sampret nih gitu. Itu namanya miso itu secara tidak langsung tuh. Padahal harusnya alhamdulillah hujan. Tapi susah ketika kita bisa ngomong gini nggak ada berlawanan, Pak. Kalau ketika kita ditemukan hal itu baru kita ngerasain. Bener. Kadang kita kadang ngelihat juga orang kok males banget, nggak mau kerja gitu umpama nih. Karena dia posisinya memang lagi pengangguran. Kadang kita pas berada di situ kita akan ngerasain. Jadi kita itu akan ngerasain kalau kita itu berada di tempat yang sama. Bener, serius. Karena saya udah ngerasain semua, jadi oh iya bener. Kadang bukan karena males, karena dia itu memang nggak ada kerjaan. Kadang kan kita langsung ngecap aja kan, kelontang-kelantung. Bukan, kadang jangan salah, jangan menjustik orang itu langsung jelek. Karena memang posisinya yang belum pas. Tapi memang yang males bener juga ada, kadang ada gitu. Disuruh kerja nggak mau juga ada. Tapi kadang posisi kita itu ada di situ. Oh, orang kok kesinggungan, pas saja kebetulan hatinya sama otaknya lagi nggak mood. Bisa, Pak, ini biasa bercanda terus dicandain nesu gitu ya. Dia nggak biasanya kayak gitu. Oh, sekarang dia nesunan, belum tentu. Karena memang lagi nggak mood aja, mungkin ada masalah. Kita nggak ngerti, tiba-tiba godain. Bisa. Artinya kita itu tidak boleh menjustik orang, tidak boleh menghukumi orang itu langsung negatif, apalagi kepada Allah. Kita bertentangan, ya kita tetap muji. Makanya orang yang paling baik itu selalu di hatinya timbul rasa syukur. Itu yang susah. Pak Rohim bisa ngomong, saya nerangin doang, jalanin belum bisa. Ngomong bisa karena itu ada tulisannya di sini gitu. Kalau jalanin bener belum bisa, bener loh. Oh, nggak bisa, belum bisa. Kadang pulang di rumah gitu, kepengen makan. Ini nih contoh aja lah, kepengen makan udah lapar banget gitu. Tiba-tiba nggak ada lauk, nggak ada itu, nggak bisa kita alhamdulillah, enggak, Pak. Iya,
istri itu tiba-tiba nggak ngerti apa-apa di omelin, bener, bener nggak, Pak? Ada ngalamin nggak gitu? Iya, makanya kalau meraktekin bener ini masih jauh panggang dari api. Tapi makanya kita belajar gini, biar entar kalau hal ini benar terjadi, kan kita langsung ingat, oh kita harus selalu bersyukur, alhamdulillah. Tapi kadang lupa, Pak, pagi-pagi nggak dibikinin teh aja kita bisa marah. Kita kan biasa ngeteh, yang ngopi biasa ngopi. Lah istrinya beli sayur umpamanya ya, kita udah bangun, udah pulang dari masjid, istrinya pulang beli sayur, kita kepengen minum ngeteh ngopi, istrinya belum bikinin, itu yang timbul tuh langsung negatif aja. Ngerti suaminya biasa minum teh, minum kopi, nggak dibikinin gitu, itu udah marah-marah dulu. Itu salah. Cuman itu kembali lagi ketika di momen yang itu kita susah. Yang bisa gimana? Yang ikuti Rasulullah, itu pasti benar ya. Rasulullah mah apa yang ada, alhamdulillah. Adanya cuman roti gandum sama cuka, alhamdulillah. Nah kita mah belum bisa, Pak, belum. Apalagi istri udah dikasih duit ya, kasih duit untuk belanja terus nggak dibelanjain, walah. Tuh, masih berapa menit, Pak? Udah 1 menit ya, kayak Pak cukup ya. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Kitab Nashihul Ibad, bahasan bab yang ke-8, makalah yang ke-4, alamatnya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kajian-kajian ini menyadarkan kita, membimbing kita supaya hati kita itu bisa terbimbing menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.